Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabda ta'limana biqiratil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Insyiqaq ayat as-sadis asyar ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالشفق فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Jamaah rahimakumullah, kita sampai di ayat ke-16 dari surah Al-Insyiqaq. Setelah kemarin kita baca ayat 15 mengingatkan kepada siapapun bahwa Allah sebagai tujuan untuk kembalinya kita itu mengetahui apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, baik yang zahir maupun yang batin. Sehingga
tidak bisa orang menyembunyikan sesuatu di dalam batinnya yang kemudian berbeda dengan apa yang diungkapkan atau dinyatakan atau dikerjakannya. Maka orang mesti berhati-hati untuk bisa senantiasa riang, gembira dalam melakukan amal perbuatannya, utamanya di saat mengerjakan amal yang baik. Maka ayat yang ke-16 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala uqsimu bisyafaq. Maka tidaklah aku akan bersumpah. Nah, di sini bersampan. Mungkin ini milik Pak Ali, bersumpah atau bersampan? Bersumpah. Jadi di terjemah yang saya baca ini akan bersampan, bersumpah, yang betul kira gitu. Karena di cetak yang lain sebelahnya itu bunyinya akan bersumpah, tapi di bawah lafaz fala uqsimu bisyafaq itu bunyinya adalah maka tidaklah aku, ini kalau habis diganti anunya. Oke. Bunyinya maka tidaklah aku akan bersampan demi tanda merah di tepi langit. Maka tidaklah aku akan bersumpah, pangkal ayat 16. Banyak terdapat susun kata seperti ini di dalam Al-Quran. Fala uqsimu, yang artinya harfiahnya tidaklah aku akan bersumpah. Padahal hendaklah dia diartikan sebagai suatu sumpah, peringatan yang sangat penting. Oleh sebab itu ada ahli-ahli yang menafsirkan fala uqsimu dengan maka tidak fala maka tidak uqsimu aku akan bersumpah, diputuskan hubungan la dengan uqsimunya. Jadi seolah-olah di situ ada jumlah yang makhdhuf, jumlah yang tidak terucap, tidak terungkap di dalam kalimat atau susunan kata yang ada. Fala sampai kalla gitu ya. Fala uqsimu, koma baru uqsimu, aku akan bersumpah. Setelah mengetahui yang demikian, kita teruskanlah persumpahan ilahi itu. Jadi apa sumpahnya Allah itu? Wal-laili wa ma wasaq. Ayat 17, demi malam dan apa yang dikumpulkannya. Ayat yang ke-17 itu ya. Betul ya, 17 ya.
wal laili wa ma wasak. Di atas ayat yang 16 diawali dengan uqsimu bisyafaq. Jadi aku akan bersumpah demi tanda merah di tepi langit. Ujung ayat 16, tanda merah di tepi langit ialah syafaq yang merah. Itu yang meskipun matahari telah terbenam ke sebelah barat, namun tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari benar-benar hilang ke bawah dasar bumi Allah. Saya ulang ya. Tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari benar-benar hilang ke bawah dasar bumi. Allah mengambil syafaq ini menjadi persumpahan supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikannya untuk membulatkan ketundukan kepadanya. Gak enak ini ya. Apa lagi? Nah. Coba besok dicek lagi ya, diperbaiki ya kalau enggak. Iya. Jadi agak beda ya ketiganya itu. Makanya lo bacanya juga agak yes, apa? Enggak digamblang aja. Namanya cetakan ya. Saya ulang ujung ayat 16. Tanda merah di tepi langit ialah syafaq yang merah itu, yang meskipun matahari telah terbenam ke sebelah barat, namun tanda merah itu masih kelihatan sebelum matahari benar-benar hilang ke bawah dasar bumi. Jadi astronomi kita itu memberikan fakta ketika matahari gurub, matahari tenggelam, itu di angkasa di ujung barat itu masih padang, masih kelihatan ada mega yang berwarna merah sampai dengan nanti ketika matahari betul-betul sudah berada di dasar bumi. Jadi kalau kita ada tayangannya gitu, bisa begitu matahari itu ya bumi kita berputar terus matahari itu sampai di dasar, posisinya di dasar, di bawah sendiri ya, masuk. Kalau masih belum di dasar, ini masih bisa memantulkan warna ke syafaq itu, ke ufuk itu. Nah, maka ketika masih bisa memantulkan warna merah, itulah yang disebut waktu maghrib. Waktu maghrib mulai dari tenggelam, matahari tenggelam tidak kelihatan, piringan sebelah atas itu sudah tertutup oleh piringan bumi. Nah, kita nggak kelihatan. Nah, maka pada waktu itu masuk waktu maghrib sampai dengan hilangnya as-syafaq. Nah, di tafsir ini dilukiskan bahwa Allah mengambil syafaq ini menjadi persumpahan supaya kita memperhatikan alam yang indah dijadikannya untuk membulatkan ketundukan kepadanya. Ya. Jadi
perubahan yang terjadi seperti itu kalau diperhatikan itu ada satu keindahan tersendiri bagi pengamat-pengamat astronomi. Jadi ketok indahnya itu. Nek musim udan ini kira ketok. Tapi kemarau yang panjang kemarin itu kalau kita merhatikan itu luar biasa. Sekarang matahari sudah bergeser lagi dari posisi selatan ke utara. Ya. Nah, mungkin karena kita tidak terbiasa mengamati, jadinya kita enggak ya biasa saja, ya itulah. Padahal yang diamati itu ada keindahan tersendiri. Lalu ayat 17, ayat 17, enggak enak gini. Jadi, mari ngomong gede ngomong cilik itu yang kuping ini ora enak. Banyak yang terkumpul pada malam hari, baik yang berupa alam kebendaan dengan cahaya bintang gemerlapan ataupun kesunyian dan kesepian. Dan boleh juga kita masukkan dalamnya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia yang durhaka di malam hari. Terkumpul juga di malam hari ibadah dan munajat hamba Allah, tahajud, dan pulang perginya malaikat membawa permohonan makhluk kepada Allah, dan turunnya mereka membawa rahmat dari maghfirah Allah. Walaili wa ma wasaq. Ketika matahari sudah tenggelam dan masih nampak syafaq warna merah di ufuk, syafaqul ahmar, warna merah di ufuk, itu masih kategori waktu maghrib. Sampai dengan hilangnya warna merah itu, masuklah namanya malam, waktu malam. Tapi dari fikih itu atimusyama ilal lail itu maknanya ila ghurubis syamsi, begitu matahari terbenam. Padahal itu sempurnakan puasa sampai dengan malam. Ternyata malam itu diawali dengan maghrib. Awalnya malam itu maghrib. Sedangkan malam itu sendiri, kalau melihat daripada konteksnya ini, malam itu ya lenyapnya warna merah, ya. Kemudian masuklah ke waktu Isya. Nah, ini yang kadang-kala ada yang berpendapat puasa itu berbukanya ya pada waktu Isya. Nah, kalau ketemu yang gitu sampai nggak usah uring-uringan, karena memang lail itu mengikuti peredaran fenomena alamnya. Ya. Tapi hadis kita menyebut memang atimusyam ilal lail itu waktu ghurubis syamsi. Ya. Nah, dan demi malam serta apa yang terkumpul atau berkumpul, malam itu dijadikan oleh Allah sebagai selimut. Waja'alnal laila libasa, sebagaimana kita baca di An-Naba, sebagai selimut pakaian yang mengasyikkan orang untuk beribadah atau sebaliknya untuk durhaka. Ya, mula dugem itu gak ono rino itu. Dugem itu bengi ya, dunia gemerlap itu. Ya katakanlah tempat
jagongan cangkruan menjadi komunitas setaninya, atau jagongan menjadi komunitas ilahiyah. Jadi di satu sisi kebiasaan yang dimotivasi oleh sifat-sifat kesetanan, dugem, sejenisnya, dan juga ibadah-ibadah yang menjadi karakter manusia pengikut setia Tuhan, itu munajah yang sangat mengasyikkan, itu adalah malam. Ibadah-ibadah yang mengasyikkan itu malam. Maka dulu di kehidupan sahabat itu banyak mengeluarkan sedekah itu malam. Mengeluarkan sedekah itu malam, dengan harapan tidak dikenali, ya, tidak diketahui oleh penerimanya. Nek biyen kan bengi kan peteng, saiki bengi wis padang, dipadangi karo lampu. Bahkan sekarang ini banyak sedekah-sedekah yang diselfikan. Jane gak ana wong ero malah ero kabeh. Nah, malam yang sunyi itu, yang sepi itu, ternyata penuh dengan kesibukan. Penuh dengan kesibukan. Maka demi malam dan apa yang terkumpul di dalamnya, Allah menggunakan ada kebiasaan baik yang juga asik dikerjakan di tengah malam, ada perbuatan buruk yang juga mengasyikkan ketika dikerjakan malam. Ini kalau bicara psikologisnya. Bicara mengenai situasi alamnya, malam itu juga mengasyikkan. Karena kerlap-kerlipnya bintang, bahkan taburan meteor, kadang-kadang disebut dengan hujan meteor itu, terjadi kelihatan hanya cuma di waktu malam. Di waktu siang terjadi tidak kelihatan, tidak nampak indah. Mula nyumet mercon. Pengikut setan yang anu dilungkasi tahun baru ngono ya. Asiknya bukan siang tapi malamnya. Nah, Allah bersumpah dengan malam dan apa yang terkumpul atau berhimpun di dalamnya. Wal qamari idza tasak, dan demi bulan apabila telah purnama. Nah ini ayat ke-18. Kita kembali ayat 17 tadi. Ya. Bahkan mondar-mandirnya malaikat, ya, yang kalau kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, malam ketetapan, itu malaikat-malaikat Allah turun di tengah malam dan kembali ke langit di jelang subuh. Kalau kita melihat seperti itu, boleh jadi kilauan cahaya yang menurut kita itu adalah benda-benda angkasa. Padahal benda-benda angkasa itu dicipta oleh Allah mengitari, berjalan pada relnya, dan dia tidak sampai terjadi benturan. Boleh jadi yang dilihat oleh kita malam hari sebagai bintang pindah, fenomena bintang pindah, bintang apa lintang aleh itu, bintang berpindah. Boleh jadi itu adalah cahaya-cahaya malaikat. Boleh jadi.
Karena malaikat di tengah malam itu mondar-mandir. Ya. Bumi, langit. Boleh jadi orang menyebut meteor, benda angkasa jatuh ke bumi, tidak sampai ke permukaan bumi sudah terbakar. Boleh jadi malaikat-malaikat Allah yang diturunkan, ya, tapi manusia belum sampai. Kenyataannya ketika dekat dengan bumi lalu lenyap, ya. Sehingga untuk membuktikan partikelnya itu tidak bisa. Itu partikel apa? Itu materialnya apa? Materinya apa? Mosok musnah begitu saja. Padahal teori fisika juga mengatakan barang itu tidak bisa habis, hanya bisa berubah bentuk dari satu ke yang lain. Tapi partikel itu tidak bisa disurvei, dianalisa. Kenapa? Habis, lenyap. Padahal kalau lenyap kan bisa ditangkap itu. Karena menurut ilmu tidak hilang. Benda-benda itu hanya mengalami perubahan saja. Perubahan gitu ya. Iki wis mulai nyenden mana. Nek nyenden kaya Pak apa kae? Pancene sepuh ya kudu nyenden, nek gak nyenden malah bahaya. Nek sing enom iku nyenden ku bahaya sing disendeni. Oke. Jadi malam itu di dalam keyakinan kita ada turun naiknya makhluk Allah yang namanya malaikat dengan membawa banyak rahmat Allah, ya. Ada yang membawa permohonan manusia. Ini hanya untuk mengilustrasikan asli ini awak dewi ndonga njaluk iku ya langsung nang Gusti Allah. Fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'ani. Ya. Kalau sampean ngerepoti malaikat. Wong saiki teori komunikasi modern. Wong titip salam ora usum pisan. Mas Mirza, salam nang Mbak Dina. Saiki Mbak Dina iku duwe radar. Langsung ngomong, "Mbak, ya apa kabare?" Loh. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya ya apa kabare, dikasih videonya, dek, ora usah takon, ketok. Gitu. Allah lebih sempurna daripada itu semua. Jadi ketok melok-melok. Nah, makanya dulu ada istilah kasyafah. Orang yang punya kemampuan untuk merasa begitu dekatnya Allah dalam kehidupannya, sehingga kehadiran Allah dirasakan nyata. Ono Gusti Allah kuwi nyata, temenan. Penggaweane ati, namanya musyahadah. Orang yang menyaksikan keagungan Allah itu. Ayat ke-18, demi bulan apabila telah purnama. Jadi bengi iku masih peteng dedet, tetap di situ ada keindahan, gemerlapnya bintang-bintang. Nah kalau kita melihat bintang-bintang kemudian bertafakur sedemikian banyaknya, bahkan terakhir ilmuwan menemukan bahwa model semesta kita itu seperti asur, seperti terompet. Makanya di Quran itu disebutkan wanfiqo, akan dimbus, ditiup asur sang sakala itu, trompet itu. Karena ditemukan ternyata bentuk daripada jagat raya ini, kalau orangnya bisa keluar dari sistem galaksi jagat raya, sistem daripada alam semesta. Tapi sampai hari ini ilmuwan belum bisa untuk ya apa cara metu teko jagat itu, ya apa metune. Wong
dia itu makhluk. Selain itu tidak bisa. Lagi bicara dunia. Dunia itu adalah posisi dari sama'ad dunia, langit yang terdekat. Itu aja manusia melepas itu isek durung iso. Sampai dengan hari ini manusia masih terus melakukan penjelajahan dengan menggunakan satelit-satelit buatan supaya bisa mengcover. Loh, dari kecanggihan teknologi yang dicipta manusia, rupanya ada kesesuaian bentuk yang disebut oleh Al-Quran dengan gelombang yang ditangkap oleh alat yang dibuat manusia. Jadi nanti Quran itu yang sementara ini masa goib itu isek durung iso dibuktikan, pada saatnya akan menjadi kenyataan. Dan di saat itu tidak perlu menjadi rukun iman lagi, diimani, dipercayai, enggak. Kenapa? Sudah menjadi kenyataan. Ya kaya iku lho, Fir'aun iku sing gak percaya nek mati ku ono, tapi begitu dia tenggelam, nazak, dia mengalami, maka dia menyatakan iman. Tapi iman itu di saat itu sudah tidak dibutuhkan. Kenapa? Karena iman yang tidak bisa mendorong untuk beramal kesolihan. Percaya tok besok ono akhirat, tapi tidak mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat, iku ketika nazak wis ora ana gunane. Bulan terang benderang 14 hari puncak dari kesegaran dan keindahan alam. Nah, bulan purnama pada hari ke-14 ya. Begitu terangnya bumi ini. Nek biyen digawe jumpritan Pak Ali. Kalau sudah tanggal-tanggal 12, 13 14, 15 sampai 18 itu arek cili-cili iku dolanan ning jaba iku seneng kaya rino padane iki. Cuman ya tetep ora cetha, ndelok sapa mripate raine ora cetha. Ya. Ya ketok secara umum, tapi enggak sejelas siang. Memang tetap indahnya. Coba bulan purnama, matikan semua listrik itu, kemudian nikmati bulan purnama, mulai dari munculnya sampai tenggelamnya. Apalagi di langit yang tidak ada mendung ya. Makanya sering dibuat hati yang sangat terang itu ya nalikane purnama ya. Wajah bagaikan purnama karena dari kejauhan sudah nampak bercahaya. Gak kusut, gak kusem, kododoan wis ketok. Soalnya apa? Ahli salat. Jadi raine kuwi memancarkan cahaya. As-sholatu nurun. Salat menjadi cahaya. Wasabru diyaun. Nek sampai salate membentuk karakter, sabar itu ada sinar yang menyilaukan. Wong sing sabar iku diguyang ora teles, dipe ora garing. Ya, dicetot ora rusak itu. Iku wong nek sabar menjadi sosok yang sangat menyilaukan bagi yang lain. Petok cemlorot ya, karakter sabar. Purnama itulah yang dinamakan purnama. Bintang-bintang menjadi pudar cahaya dikalahkan oleh bulan dan alam terang bagai disepuh. Dan keindahan pun mempengaruhi membawa udara yang nyaman. Diketahuilah bahwasanya terang benderang cahaya bulan adalah karena dia sedang bertentang dengan matahari. Sebab bulan tidak memancarkan cahaya sendiri. Pada masa terakhir ini banyak penyelidikan manusia tentang bulan. Dan memang sejak lama ia telah disediakan Allah buat diselidiki, ditilik secermat-cermatnya, bukan bulan saja, bahkan matahari pun, bagaimana dalam surah Ibrahim ayat 33, surah Ar-Ra'd ayat 2 dan lain-lainnya.
Jadi ayat yang ke-18, wal qamari idza tasak, dan demi bulan apabila telah purnama. Bulan dijadikan objek sumpah Allah karena bulan secara nomena alam, secara realita dalam alam itu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari kelihatan kecil menjadi sempurna bulat, dan setelah bulat itu kembali kecil dan lenyap. Bulan itu mengalami seperti itu dengan daur selama rata-rata 29 atau 30 hari. Akan mengalami daur seperti itu. Jadi selama 30 atau 29 hari bulan kadangkala tampil sabit dan bulan kadangkala tampil purnama. Itu objek penelitian tersendiri. Objek penelitian tersendiri. Sehingga manusia itu mengalami kekaguman. Oh, kok iso ya bulan itu sabit, bulan itu purnama. Ternyata bulan itu tidak punya cahaya sendiri, tidak punya sinaran sendiri, tapi dia memantulkan wajah. Sing mantul niki gak iso sempurna, mengikuti yang mantuli wajah. Nah, itu ibro, dicari pembelajarannya, ketemu dari berbagai ilmu. Ya, mula kita itu kalau masih melok-melokan, ikut-ikutan, itu tidak punya keutuhan jati diri. Iku mula kadang-kala sergap, kadang-kala ora sergap. Soalnya apa? Soalnya bukan jiwanya sendiri yang sudah bercahaya, isek dicahayai sama yang lain. Ono pak gurune gembruduk budal kabeh ning masjid, gak ono pak gurune gembruduk mulih kabeh. Iku belum ada cahaya di dalam jiwanya. Nah, semesta dilukiskan oleh Allah dengan bulan. Latar kabuna tobakon ala tobakin, sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Ayat yang ke 19. Sesungguhnya kamu akan melalui setingkat demi setingkat. Berbagai ahli tafsir menafsirkan apa maksud melalui setingkat sesudah setingkat atau selapis demi selapis itu yang dijadikan tekanan tujuan kata oleh Allah sesudah dia mengambil sumpah dengan tanda merah di tepi langit atau malam atau bulan purnama, maka bertemulah dua penafsiran yang agak cocok dengan penafsiran kata, yaitu tafsiran Ikrimah dan Hasan Al-Bisri. Menurut Ikrimah, melalui selapis demi selapis ialah hal ikhwal hidup yang dilalui semua manusia, lahir ke dunia, syarat menyusu, sesudah itu berangkat besar dan remaja, sesudah itu muda, lalu tua, dan akhirnya dunia ini pun ditinggalkan. Hasan Al-Bisri menafsirkan senang sesudah susah, susah sesudah senang, kaya sudah miskin, miskin sudah kaya, sakit sudah sehat, sehat sesudah sakit, tak tetap dalam satu keadaan. Tadi ada dua ahli tafsir yang dikutip oleh Bayai Hamka untuk menjelaskan latar kabuna tobakon an tobakin. Sungguh benar, nyata, kamu akan rokabah itu naik ya, akan melewati tobakon setingkat antobakin dari tingkat lainnya. Ternyata ada dua. Yang satu bicara mengenai yang dohir, Ikrimah. Yang Hasan Basri atau Bisri itu yang batin. Menungso atau kehidupan yang dicipta oleh Allah itu tidak konstan,
tidak permanen, tapi mengalami fluktuasi, perubahan, dinamisasi. Kehidupan semesta itu dinamis. Maka adanya siang akan berujung dengan adanya malam. Adanya malam akan berakhir dengan adanya siang. Mula nek ana sing poso, ya mesti ana sing riya. Ora kok poso tok, ora riya tok. Maka senang, susah, kaya, miskin, nah itu kemudian dijaga. Iktanim khamsa qabla khamsin. Nabi kasih rumus jaga 5 sebelum datang 5. 1, masa mudamu sebelum awakmu tuwek apa nom? Muda. Lah kok wis kesirep. Sing tuwek urung kesirep kok sing nom wis kesirep maneh. Longgarmu sebelum sempitmu. Saiki longgar apa sempit? Longgar apa sibuk? Sowo ibu aku lu sekolah, aku lu tugasnya mau situ kon sinau ae lho. Sibuk aku kok ujian. Lah saiki soge apa kere? Ora wani jawab iki sean. Ben pitakone ben ae. Ambil yang keempat, sehat apa lara? Gunakan sehatmu sebelum datang. Kadang loro. Wong sehat alasan loro, bolak-balik. Aku sakit, Ustaz. Aku sakit, Ustaz. Ya loro temenan. Ku ngarek nom-noman. Angger turu ketemu karo Ustaz kok alasane loro aku, Ustaz. Ya akhirnya dari Gusti Allah timbangan iki bohong kok bolak-balik. Tak kei temenan ae. Terus bareng ngono, urip apa mati? Hidup apa mati? Gunakan hidupmu sebelum nyebrang jalan. Ya. Ini ayo disemangati. Yang ada di sini lebih semangat. Kenapa? Karena kita punya teman yang tidak menghuni di sini. Sing ngaji sore, ngaji malam itu kan tidak menghuni di sini. Tunjukkan bahwa kita ini lebih berdaya saing, lebih berkeunggulan, lebih berkemandirian, lebih berkemajuan. Ngono lho, ditunjukkan. Ojo malah tekone telat. Iku lho Pak arek asrama nek wae salat tekone mesti telat, kalah karo sing arek-arek asramaan. Lho ya. Gak izin ta ngono kuwi. Gak bahaya ta. Ya, ayo. Kenapa? Karena alam ini dinamis, mengajarkan kita. Ya ana petenge, ya ana padange. Ana padang mergo rina, ana padang mergo bengi. Ya, tapi padang iku ora kenal rina lan wengi. Nah, karena itu kalau kita bisa membawa suasana hati kita selalu ingat dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah, maka apa yang akan dinyatakan oleh Allah bahwa kamu akan melalui hidup ini secara bertingkat berjenjang. Saiki sampean dadi anak, saiki sampean dadi remaja, saiki sampean dadi pemuda, dilu engkas sampean dadi wong tuwa. Nek wis tuwa dadi tuwek. Nek tuwek akhire lek gak iso dibanggakan. Nih yang kemarin kuat apa ini angkat beban 1 ton, 1 kilo. Bisa ngangkat 1 kilo seneng. Soalnya cilik isean. Menit tuwa maneh ya ora kuat ngangkat 1 kilo iku. Kok ngangkat 1 kilo? Tangane lho keplean. Dia gerak dia ora kena. Oleh karena itu yuk jaga 5 sebelum datang 5. Dinamisasi ini hal yang wajar, pasti terjadi. Ingat, semua bergantung pada apa yang Anda kerjakan. Baik, terima kasih. Saya baca sampai ayat yang ke-19. Nanti yang ke-20 sampai berikutnya akan bicara mengenai respon manusia terhadap apa yang dibentangkan oleh Allah, yang disumpahkan oleh Allah
ternyata tidak semuanya bisa memahami, kemudian menjadikan kesadaran dirinya menundukkan pada apa yang dibimbingkan dan dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk yang amanu wa amilus sholihat lahum ajrun ghairu mamnun. Amin. Assalamualaikum nasrun minallahi qarib wa basyiril mu'minin. Kita akhiri taklim kita dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.